Di negeri kita, Indonesia, proyek-proyek raksasa seringkali digaungkan sebagai jalan menuju kemajuan. Pertambangan minyak, gas, nikel, emas, hingga proyek strategis nasional lainnya selalu disebut sebagai kunci untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Narasi ini terdengar begitu manis dan menjanjikan. Pemerintah meyakinkan kita bahwa eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran adalah demi kesejahteraan bersama. Kita diajak untuk percaya bahwa setiap galian tambang dan setiap tiang pancang infrastruktur dibangun di atas fondasi niat baik untuk seluruh rakyat. Angka-angka pertumbuhan ekonomi disajikan dengan megah, seolah-olah kemakmuran sudah di depan mata dan tinggal kita nikmati bersama-sama. Namun di balik narasi besar itu, ada pertanyaan fundamental yang harus kita ajukan dengan lantang, untuk siapa sebenarnya semua ini? Ketika gunung dikeruk dan hutan dibabat, siapakah yang benar-benar merasakan manisnya keuntungan? Ketika sumber daya alam yang tak ternilai harganya diangkut keluar dari bumi pertiwi, kemana pundi-pundi itu mengalir? Kita harus berani melihat lebih dekat, melampaui janji-janji yang disiarkan di media massa. Kita perlu menelisik lebih dalam, karena seringkali kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan apa yang dilaporkan di atas kertas. Jangan sampai kita terbuai oleh slogan pembangunan, sementara nasib kita sendiri justru terabaikan. Kenyataannya, keuntungan terbesar dari proyek-proyek raksasa ini seringkali tidak jatuh ke tangan rakyat banyak. Manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir individu, korporasi besar, baik domestik maupun asing, dan kelompok elit yang memiliki akses ke kekuasaan. Mereka adalah pihak yang mendapatkan konsesi, kontrak, dan kemudahan regulasi. Mereka membangun istana kemewahan di atas sumber daya yang seharusnya menjadi milik bersama. Sementara itu, rakyat di sekitar lokasi tambang seringkali hanya menjadi penonton. Mereka melihat kekayaan alam di tanah kelahiran mereka dikuras habis, namun hidup mereka tidak kunjung membaik, bahkan terkadang menjadi lebih buruk. Maka, klaim bahwa proyek-proyek ini adalah untuk kemakmuran rakyat perlu diuji kembali. Ini bukan lagi sekadar dugaan, melainkan sebuah pola yang terus berulang dari Sabang sampai Merauke. Lingkaran setan ini terus berputar, sumber daya alam dieksploitasi, keuntungan masuk ke kantong segelintir orang, dan rakyat hanya mendapatkan sisa-sisanya jika ada. Seringkali yang tersisa hanyalah kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan janji-janji kosong yang tak pernah terwujud. Kita harus sadar bahwa model pembangunan seperti ini tidak berkelanjutan dan tidak adil. Sudah saatnya kita menuntut transparansi dan pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Mari kita bicara soal keadilan. Keadilan bukan sekadar kata indah yang diucapkan dalam pidato kenegaraan. Keadilan adalah ketika setiap warga negara merasakan hasil pembangunan secara nyata. Namun, apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Di satu sisi, negara membanggakan hasil tambang dan proyek strategis yang menghasilkan triliunan rupiah. Di sisi lain, rakyat kecil masih harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kue pembangunan itu memang ada, tetapi pembagiannya sangat tidak merata. Potongan terbesar dinikmati oleh mereka yang sudah kaya, sementara rakyat hanya kebagian remah-remahnya. Ketimpangan ini terlihat jelas di mana-mana. Di kota-kota besar, gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi sebagai simbol kemewahan, dimiliki oleh korporasi-korporasi yang juga bermain di sektor pertambangan dan energi. Namun, tidak jauh dari sana, di gang-gang sempit, banyak keluarga yang masih hidup dalam kemiskinan. Mereka kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Mereka khawatir tidak bisa berobat ketika sakit karena biaya kesehatan yang mahal. Kesejahteraan yang dijanjikan terasa seperti fata morgana. Indah dilihat dari kejauhan, tetapi tidak pernah bisa diraih. Ini adalah bukti nyata bahwa ada yang salah dengan arah pembangunan kita. Di daerah-daerah penghasil sumber daya alam, ironi ini menjadi lebih tajam. Provinsi-provinsi yang kaya akan minyak, gas, atau mineral, seringkali justru memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Masyarakat adat kehilangan tanah leluhur mereka. Para nelayan kehilangan mata pencaharian karena lautnya tercemar limbah tambang, dan para petani kehilangan sawahnya yang subur. Mereka adalah korban pertama dari pembangunan yang mengabaikan hak-hak rakyat. Mereka menanggung dampak buruknya secara langsung, mulai dari kerusakan lingkungan hingga hilangnya sumber kehidupan. Sementara keuntungan dari tanah mereka dinikmati oleh orang lain di tempat yang jauh.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, amanat Pancasila, terasa masih jauh dari kenyataan. Kemakmuran yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, seolah menjadi privilege bagi segelintir orang saja. Negara seakan lebih berpihak pada kepentingan investor besar daripada melindungi warganya sendiri. Ketika rakyat kecil menyuarakan protes, mereka tidak jarang menghadapi intimidasi dan bahkan kriminalisasi. Suara mereka dianggap sebagai gangguan bagi laju investasi. Situasi ini tidak boleh kita biarkan terus terjadi. Keadilan harus diperjuangkan, bukan hanya ditunggu. Sementara para elit menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam, beban negara justru semakin berat dan seluruhnya ditimpakan ke pundak rakyat. Coba kita periksa kondisi keuangan kita sehari-hari. Apakah hidup terasa lebih ringan? Kenyataannya, kita terus dibebani dengan berbagai macam pajak. Mulai dari pajak pertambahan nilai untuk setiap barang yang kita beli, pajak penghasilan yang memotong gaji kita, hingga pajak kendaraan dan pajak bumi dan bangunan. Negara seolah-olah sangat rajin menarik uang dari kantong rakyat kecil untuk menopang anggarannya. Di saat yang sama, utang negara terus membengkak mencapai angka yang fantastis. Pemerintah terus berutang untuk membiayai berbagai proyek, termasuk proyek-proyek strategis yang keuntungannya diragukan bagi rakyat banyak. Utang ini, pada akhirnya, siapa yang akan membayarnya? Tentu saja kita semua, rakyat Indonesia, melalui pajak yang kita setorkan. Bahkan anak dan cucu kita kelak akan ikut menanggung beban utang yang dibuat hari ini. Ini adalah lingkaran setan yang tidak adil. Keuntungan dinikmati segelintir orang, sementara kerugian dan bebannya ditanggung secara kolektif oleh seluruh masyarakat.